Hai semuanya, saya Muhammad Cesar Kamarudin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu musyawarah ambalan atau yang biasa kita sebut dengan musyam. Oke, sebelum itu saya akan memilah dulu tentang apa sih itu musyawarah dan apa itu ambalan sebelum kita mengenal apa itu musyawarah ambalan. Musyawarah adalah upaya bersama di dalam suatu kelompok di mana untuk menyelesaikan sebuah masalah yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah mufakat. Dan apa sih itu ambalan? Ambalan adalah satuan di dalam kelompok pramuka penegak yang dimana menjadi tempat menghimpun anggota pramuka penegak itu sendiri. Dan apa sih itu musyawarah ambalan? Musyawarah ambalan adalah forum tertinggi bagi pramuka penegak yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan aspirasi warga ambalan di tingkat gugus depan. Oke. Perlu teman-teman ketahui ada beberapa tujuan dalam musyawarah ambalan yang dilaksanakan. Yang pertama, menanamkan nilai kebersamaan. Dalam hal ini kita tidak bisa berpikir egois dikarenakan tujuan musyawarah itu sendiri untuk mendapatkan sebuah titik penyelesaian dan hal kedepannya secara bersama. Dan yang kedua adalah meningkatkan rasa memiliki, di mana kita dituntut untuk meningkatkan rasa memiliki kita, karena seperti yang kita ketahui bahwa ambalan adalah bentuk lain dari keluarga. Dengan begitu kita dituntut juga untuk mendirikan sikap atau rasa tanggung jawab kita yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan kita. Dan yang keempat, menyampaikan aspirasi. Segala bentuk permasalahan, kritikan, saran, dan lain sebagainya harus disampaikan pada saat musyawarah bersama. Dan yang kelima, mengelola organisasi. Pada poin kelima ini, musyawarah ambalan juga membahas tentang bagaimana ambalan ke depannya, di mana ada beberapa hal yang akan kita bahas seperti program kerja ataupun pergantian masa jabatan baru. Syarat-syarat untuk mengikuti musyawarah ambalan. Perlu teman ketahui bahwa pastinya yang pertama pengurus ambalan itu sendiri, dan yang kedua pimpinan sangga dan juga wakil pimpinan sangga, ketiga anggota bantara dan laksana, yang pastinya ya anggota penegak juga, di mana mereka ada di tingkatan bantara dan laksana. Dan yang keempat, Kamabigus selaku kepala sekolah ataupun pembina, yang dimana mereka bertujuan datang untuk atau sebagai konsultan ataupun penasihat di dalam musyawarah. Ada beberapa agenda pada pembahasan ketika melakukan musyawarah. Yang pertama, menanggapi laporan pengurus masa bakti lama. Di sini bertujuan untuk membahas tentang segala sesuatu program kerja yang telah dilakukan masa bakti lama, entah program kerja yang telah terlaksana ataupun belum sempat terlaksana. Yang kedua, mengevaluasi program kerja terlaksana, di mana guna untuk meningkatkan standar ataupun akreditas dari ambalan itu sendiri. Yang ketiga, menyusun program kerja masa bakti baru. Dan yang keempat, memilih pengurus ambalan untuk masa bakti baru. Oke. Ada juga proses pengambilan suara dalam musyawarah. Yang pertama, keputusan musyawarah ambalan dicapai atas dasar mufakat. Dalam artian 2/3 orang harus setuju. Jika hal itu tidak tercapai, maka akan dilakukan voting. Yang kedua adalah pemungkutan suara secara terbuka, bertujuan agar tidak terjadinya pungli dan juga beberapa hal seperti kecurangan dan lain-lain. Yang ketiga, hasil keputusan tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai bisa dibilang sebagai dasar negara kita sebagai anggota pramuka. Dan yang keempat, hasil musyawarah ditetapkan pada keputusan dan dilaksanakan. Itu sekian dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika Anda sayang tolong diungkapkan. Terima kasih. Sampai ke tempat selanjutnya. Dadah.